Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Wibu Nolet. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita anime Windbreaker yang full gelut, dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja, kita masuk ke dalam cerita. Subscribe dulu dan like komentar, let's go! Cerita menampilkan Sakura yang berjalan di distrik perbelanjaan Makochi. Pemuda tersebut mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia suka orang-orang yang kuat serta tidak tertarik kepada mereka yang lemah. Tidak jauh dari Sakura, seorang wanita bernama Kotoha Tachibana sedang diganggu oleh Hachime Umemiya, seorang berandalan. Ketika sedang asyik mengganggu si wanita, ada seseorang yang memegang bahu Hachime sambil mengatakan jangan lakukan hal pauk di siang bolong. Ternyata orang yang memegang bahu dia adalah Sakura. Tak disangka, dalam sekejap 5 orang berandalan itu sudah tiduran di lantai karena dihajar oleh Sakura. Kemudian dia mengatakan, ingat wajah dan nama kucing. Mereka yang lemah hindarilah aku, dan mereka yang kuat carilah aku. Karena merasa telah ditolong, Kotoha mengajak Sakura untuk mampir ke kedainya makan nasi omelet sebagai ucapan terima kasih. Sakura heran melihat Kotoha yang sangat ramah padanya. Karena biasanya orang-orang akan merasa aneh dan menghindarinya. Karena penampilannya, Kota menjelaskan kalau dia sudah biasa melihat yang aneh-aneh di kedai Sakura. Menceritakan bahwa dia adalah orang luar yang pindah ke kota ini dan menjadi murid baru di Smapuri. Kotoha kaget karena orang luar jarang mau datang ke kota ini karena sering terjadi tawuran dari berbagai geng, sehingga membuat orang biasa tidak mau datang ke kota ini. Di sini Sakura menjelaskan kenapa dia memilih Smapuri yang berisikan anak-anak rendahan. Kerjaannya berkelahi saja setiap hari. Karena Smapuri terkenal dengan anak-anak yang jago berkelahi. Maka dari itu, Sakura bertekad akan menaklukkan semua siswa dan menjadi yang terkuat. Setelah selesai makan, Sakura pergi jalan-jalan lagi ke pusat kota Makochi sambil memegang permen yang diberikan oleh Kotoha. Dia teringat apa yang dikatakan Kotoha padanya, bahwasanya Sakura memilih Smapuri adalah merupakan keputusan yang tepat. Namun ambisi Sakura untuk menjadi yang terkuat dan menduduki puncak Smapuri akan menjadi hal yang mustahil dicapai. Meskipun Sakura adalah murid yang kuat, namun nyatanya dia hanya seorang diri. Lalu Sakura mengatakan dirinya bukanlah orang yang dan harus mengandalkan orang lain. Kotoha pun mengatakan padanya, setidaknya cobalah untuk bertemu anak-anak Furi. Dengan begitu kamu akan paham. Tak jauh dari sana, terlihat sekelompok berandalan mengacak-acak lapak jualan warga sehat itu. Namun tak disangka, kelompok itu adalah orang-orang yang dibawa oleh Hajime untuk membuat rusuh di kota. Sambil berjalan Sakura menghampiri Hajime, yang mana ternyata kelompok Hajime tidak tinggal karena Hajime telah dihajar oleh Sakura hingga terkapar tadi. Dengan lantang Hajime dan kelompoknya menghina Sakura, berpenampilan seperti kucing yang memiliki 2 warna rambut dan juga 2 warna mata bola yang berbeda. Di dalam hati Sakura, dia mengatakan memang sudah sepantasnya orang-orang menganggapnya aneh dan jijik. Dan karena kekurangan itulah, Sakura membuat dirinya sendiri kuat dan bisa mengalahkan siapapun yang ada di hadapannya. Kemudian Hajime ditonjok lagi oleh Sakura. Sambil bertarung, Sakura mengatakan, selama menjadi yang terkuat, saya pasti akan berada di puncak dan tidak peduli kalau dia harus sendirian. Lelah-lelah. Karena mendengar keributan di luar, Kotoha pun keluar untuk melihat. Namun tak disangka, salah satu dari berandalan itu menggunakan pisau untuk menyandera Kotoha. Dengan cepat, Sakura menendang si berandalan tersebut. Sakura merasa mereka sangat pengecut sampai menyandera orang dan membawa pisau. Saat bertarung, Sakura kewalahan melawan mereka yang terlalu banyak. Ditambah dia harus bertarung sambil melindungi Kotoha. Dan di saat Sakura lengah, kakinya dilukai berandalan yang membawa pisau tadi. Catatan ini, karena kewalahan dan dengan kondisi kaki yang terluka, Sakura hampir dipukul menggunakan stik baseball.
Tiba-tiba datang beberapa murid dari Smafurin, yang ternyata mereka datang karena telah dihubungi oleh salah satu warga dari kota ini. Ternyata pria yang menolong Sakura adalah orang yang dia sanggup membengkokkan stik baseball. Dan mereka berempat adalah Hiragi, Saat itu juga Sakura heran dengan murid Smafurin yang malah datang menolongnya. Sedangkan tujuan Sakura sendiri adalah untuk menaklukkan Smafurin dan menjadi murid yang terkuat di sana. Tak disangka para penduduk kota sangat bersemangat dan mendukung murid dari Smafurin untuk menghajar para berandalan itu. Kotoha pun menjelaskan semua ini dikarenakan minimnya keamanan di kota sehingga saat ini para penduduk mendukung murid-murid dari Smafurin yang memiliki jiwa yang baik untuk melindungi kota Makoki dari para geng atau kelompok yang membuat onar. Bukan hanya itu saja, sebelumnya murid Smafurin telah membuat tanda di depan kota dengan sebuah papan yang bertuliskan siapapun yang melewati titik ini yang membawa rasa sakit, kehancuran niat jahat akan dibersihkan oleh Bufurin. Bufurin adalah nama yang diberikan oleh karena telah menjadi perisai kota ini. Setelah mengalahkan para berandalan, penduduk kota berterima kasih pada mereka yang telah memberikan keamanan pada kota ini. Sakura yang mendengarkan semua penjelasan Kotoha merasa aneh bahwa murid Smafurin terlihat seperti pahlawan dan disukai para penduduk kota, sedangkan dirinya sendiri dijauhi orang-orang terdekatnya karena dianggap berandalan dan menjijikkan. Di saat itu, ada warga yang memuji Sakura juga dan berniat untuk mengobati kaki Sakura yang terluka. Namun Sakura tidak dapat menerima karena semua itu berbanding terbalik dari kehidupannya sebelum menjadi murid. Smafurin Sakura mengatakan dia tidak butuh siapapun dan tidak peduli dengan orang lain. Namun nyatanya Sakura telah menolong penduduk kota. Sambil mengobati kaki Sakura, Kotoha menjelaskan, terus kenapa kau menolongku tadi kampret? Kota ini membutuhkan orang seperti dirimu. Lihatlah penduduk kota. Karena merasa semangat dan bisa menolong penduduk Sakura kota pun berlari dan mengeluarkan tendangan tanpa bayangan kepada yang membuatnya terkapar lagi. Video. Dan inilah cerita tentang orang rendahan yang dibenci menjadi pahlawan kota.